Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai transformasi di channel diskusi matematika 54. Dan di transformasi ini kita akan bahas mengenai dilatasi ya atau perbesaran. Di sini ada transformasi terakhir yang kita bahas ya. Silakan saksikan videonya baik-baik. Oke, kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita mengenai transformasi geometri, teman-teman. Kita masuk ke dilatasi ya. Dilatasi itu perbesaran. Nah, jadi kalau di transformasi sebelumnya, translasi itu pergeseran, refleksi itu pencerminan, kemudian rotasi itu perputaran. Nah, sekarang dilatasi ya atau perbesaran. Nah, dilatasi ini teman-teman adalah satu-satunya transformasi yang mengubah luas ya, yang mengubah luas atau mengubah besar dari bendanya atau objeknya gitu. Kalau misalkan cuman dicerminkan, digeser dan diputar gitu ya, itu ukurannya tidak berubah, ukuran tidak berubah. Tapi khusus untuk dilatasi ini ukuran menjadi berubah ya, karena judulnya juga adalah perbesaran gitu. Nah, sebelum kita mulai teman-teman, kita akan berkenalan dulu ya, apa aja sih komponen yang ada di dalam perbesaran atau dilatasi ini. Nah, pertama, dalam dilatasi itu nanti ada dua poin pokok gitu ya, ada dua poin pokok yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah faktor skala. Ya, yang pertama adalah faktor skala. Yang kedua itu adalah pusat dilatasi. Pusat dilatasi. Nah, faktor skala ini biasanya kita simbolkan dengan K, ya. Nah, pusat dilatasi nanti ini ada dua juga, ya. Gimana kalau pusat dilatasinya di 0,0, kemudian gimana kalau pusat dilatasinya di A, B, ya. Nah, nanti perhitungannya untuk yang pusat ini ya, kalau berubah pusatnya nanti perhitungannya akan sama dengan perubahan pusat yang ada di rotasi di video sebelumnya, ya. Nah, kemudian faktor skala itu apa sih? Nah, yang namanya perbesaran kan biasanya kan kita gini, diperbesar 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat. Nah, itulah yang menjadi faktor skala gitu ya, diperbesar berapa kali gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang coba kita perhatikan teman-teman untuk dilatasi dengan pusat 0,0. Nah, di sini saya punya sebuah gambar ya. Saya punya sebuah gambar. Jadi konsep dari dilatasi kira-kira seperti ini, teman-teman. Misal kita ambil pusatnya di 0,0 dulu ya, pusat di 0,0. Nah, kemudian ceritanya gambar ini akan kita perbesar sebanyak 3 kali, ya, 3 kali. Gambar ini akan kita berbesar sebesar 3 kali lipat dengan pusat adalah di 0,0 gitu ya. Nah, berarti caranya gimana? Caranya adalah kita ambil titik-titik sudutnya, teman-teman. Kita ambil titik-titik sudutnya di sini, ya. Nah, kemudian setiap titik sudutnya kita dilatasikan, ya. Jadi sebenarnya yang didilatasikan itu, teman-teman, bukan titiknya yang asalnya titik jadi besar. Bukan ya. Tapi jarak dari titik yang dimaksud terhadap pusat dilatasinya gitu. Itu yang diperbesarnya. Contoh misalkan kita ambil seperti ini, teman-teman. Nah, ini kan titik pertama nih, jaraknya kan ke sini. Nah, ini kan jaraknya ke sini ya. Oke, wah, terlalu tebal garisnya. Kita ambil misalkan kira-kira seperti ini. Dari titik ini, nah, segini ya kira-kira jaraknya. Nah, kalau kita perbesar 3 kali, maka nanti akan menjadi seperti ini. 2, 3 gitu. Jadi ada 3 nanti. Sini, sini. Jadi 3 kali lipat. Yang asalnya 1, ya, yang asalnya 1 menjadi 3 gitu.
menjadi 3, 1, 2, 3. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, kalau kita perhatikan titiknya, di sini titiknya adalah 1,2 ya, 1,2. Nah, kemudian hasilnya di sini akhirnya menjadi 3,6 ya. Kita perhatikan di sini bagian X-nya 3 kali lipatnya juga, bagian Y-nya juga menjadi 3 kali lipat gitu ya. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian kita lakukan hal yang sama, teman-teman, di titik-titik yang lain ya, di titik-titik yang lain. Contoh kita misalkan titik yang B ini ya. Ini tarik ke sini ya. Ini 1, kita akan menjadikan dia 3 kalinya. Berarti nanti jadi di sini 2, kemudian ke sini lagi 3 ya, dengan catatan jaraknya sama ya. Gitu. Jadi ini titik pertamanya. Titik pertamanya itu adalah 3,2. Kemudian titik akhirnya di sini menjadi 9,6 ya, berarti 3 kalinya. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Baik, kita lakukan langkah yang sama ya di titik 0,-1 ini. Jadi kita tarik ke sini ya. Kemudian dikali 3 ya, 3 kali. Ini 2. Kemudian di sini 3 gitu. Lalu titik yang ini titiknya adalah 1,-1 di sini menjadi 3,-3 ya. Jadi 3 kali lipat nih titiknya gitu. Lalu yang terakhir titik yang keempat asalnya di sini ya. Kemudian kita tarik ke sini berarti ya. Jadi jaraknya harus sama nih teman-teman. Sini lalu ke sini. Gitu ya. Dia 3 kali lipatnya gitu jaraknya. 3 kali lipat dari apa? Dari jarak titik tersebut terhadap titik pusat dilatasinya gitu. Nah, berarti nanti kita akan punya gambarnya itu jadi di sini, teman-teman. Nah, ini adalah 9,-3 ya. Ini asalnya 3,-1. Nah, lalu berarti gambarnya jadi seperti apa? Nah, saya punya gambar lagi di sini. Kita rangkai ya. Kita rangkai, ini kita copy dulu. Oke. Nah, jadi gambarnya jadi diperbesar, teman-teman. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah hasil gambar setelah diperbesar 3 kali lipat. Gitu dia, teman-teman. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. Nah, kita misalkan seperti ini. Saya punya sebuah gambar lagi nih, teman-teman. Ya. Kemudian, kan tadi kan dilatasinya pusatnya di 0,0, teman-teman ya. Nah, sekarang gimana kalau pusat dilatasinya tidak di 0,0 gitu ya. Kita misalkan di sini, pusat dilatasi, nah menjadi misalkan pusatnya ada di sini. Ya, pusat dilatasinya di 2,-1. Misal ya, 2,-1. Kemudian dengan faktor skalanya, faktor skala misalkan adalah setengah. Ya, faktor skala setengah. Nah, apa yang terjadi kira-kira ya? Berarti kalau faktor skala setengah, nanti gambarnya itu yang asalnya besar gitu ya, dia menjadi setengahnya jaraknya gitu teman-teman. Oke, nah kita mainkan gitu ya. Nah sekarang kalau tadi acuannya dari titik 0,0, sekarang acuannya dari sini gitu ya. Kita ambil garisnya ke sini. Nah ini titik pertama teman-teman ya. Ini titik pertama. Berarti kalau diminta setengahnya, maka titik seharusnya menjadi di sini. Setengah dari jaraknya, jarak yang pertama gitu. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua kita ambil titiknya di sini. Ya, titiknya di situ kita ambil. Nah, kita cari jaraknya ke sini. Nah, karena faktor skalanya setengah, lagi-lagi berarti kita ambil titiknya itu adalah setengahnya lagi dari situ. Nah, jadi ini ya titiknya. Oke, lalu kita ambil titik yang di sini. Titik yang di sini. Kemudian kita tarik jaraknya. Lalu kita ambil setengahnya. Setengahnya itu berarti di sini ya. Di sini. Nah, gitu kira-kira. Lalu
titik yang terakhir di sini, nanti jaraknya atau menjadi di sini kira-kira. Ini seharusnya ada di sini, tengah-tengah sini ya. Tengah-tengah sini dan di sini ya. Ini kan biar setengahnya ya, setengahnya ini setengah. Oke. Sekarang kita lanjut, kita copy. Jadi nanti gambarnya jadi di sini, teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu. Oh, berarti kalau faktor skalanya atau di faktor skala dilatasinya adalah setengah gitu ya, maka gambarnya menjadi diperkecil. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman semua. Cara mendilatasikan baik dengan pusat 0,0 maupun dengan pusat A, B ya, atau yang bukan 0,0. Cara kerjanya seperti itu. Lalu kemudian gimana untuk cara perhitungannya? Nah, ketika kita mau mentransformasikan atau mendilatasikan sebuah titik ya, maka nanti matriksnya adalah X aksen Y aksen, kita misalkan seperti itu. X aksen Y aksen itu sama dengan K00K dikalikan dengan XY, teman-teman. Ya. Atau boleh kalau kita mau dikalikan ini, jadi X aksen Y aksen sama dengan KX dan KY. Sehingga titik-titik yang akan didilatasikan itu menjadi sebesar K kali atau sebesar perkalian dari faktor skala yang mendilatasikannya gitu. Berarti boleh kita simpulkan bahwa ketika kita punya X, Y, kemudian dia didilatasikan dengan faktor skalanya itu sama dengan K, maka hasilnya akan menjadi KX, KY. Tentunya untuk bagian ini adalah untuk dilatasi dengan pusat 0,0 gitu ya. Nah, sekarang gimana untuk dilatasi dengan pusat A, B? Dilatasi dengan pusat A, B. Nah, kalau dengan pusat A, B, nanti dari matriks ini kita ubah bentuknya, teman-teman, menjadi X aksen min A, Y aksen min B sama dengan matriksnya sama, K00K kalikan dengan X min A, Y min B ya. Kenapa jadi X min A min B min A min B seperti ini? Karena di situ ada perpindahan pusat koordinat. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman semua. Baik, itu aja penjelasan kita mengenai dilatasi ya. Jadi tidak terlalu banyak untuk dilatasi. Nanti untuk cara mengerjakannya sama dengan transformasi yang lain. Itu aja. Oke, itu dia pembahasan kita kali ini mengenai dilatasi atau perbesaran ya. Jadi kita sudah belajar bagaimana cara memperbesar, bagaimana cara memperkecil ya, dan bagaimana juga membuat matriksnya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.